Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya, Bidan Emilia. Untuk video kali ini saya akan sharing tentang manfaat pijat bayi ya. Karena masih banyak orang tua yang belum memahami betul manfaat tentang dilakukannya pijat pada bayi. Oke ya, disimak videonya sampai selesai. Stimulasi pijat memiliki beberapa istilah, yaitu stimulasi sentuh pijat bayi, atau mungkin lebih dikenalnya oleh masyarakat saat ini adalah baby massage atau infant massage, dan banyak lagi. Nah, perlu para bunda ketahui saat ini bahwa pijat bayi itu merupakan kombinasi bentuk stimulasi multimodal, yaitu raba atau taktil ya, terus gerak atau kinestetik yang dilakukan oleh orang tua atau tenaga kesehatan yang sudah terlatih. Pada saat melakukan pijat, stimulasi yang ditambahkan adalah melakukan stimulasi auditori. Apa itu? Pendengaran, dengan mengajak bayi bicara saat dipijat. Stimulasi visual, penglihatan dengan melakukan eye contact. Artinya ketika kita melakukan pijatan kepada bayi, nah, maka pandanglah mata anak kita ya, dengan mengadakan kontak mata secara langsung pada saat melakukan pijatan. Dan pada dasarnya tujuan dari fungsi pijat adalah untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan bayi dengan memberikan stimulasi raba, gerak, dan kombinasi stimulasi lainnya. Nah, sekarang kita memasuki ya, apa aja sih manfaat pijat bayi untuk bayi kita masing-masing. Yang pertama, membuat bayi lebih rileks loh bun. Apa itu? Ya, bisa menstimulasi sistem saraf pusatnya. Hal ini akan membuat otak memproduksi lebih banyak serotonin yang membuatnya merasa nyaman, sekaligus menurunkan kortisol atau hormon stres. Selain itu, kondisi ini juga membuat detak jantung dan nafas bayi menjadi lebih lambat sehingga membuat bayi menjadi lebih rileks. Ya. Yang kedua, bayi tidak mudah rewel. Karena manfaat pijat bayi ini dapat membuat bayi berkurang menangisnya secara berlebihan dan bisa membuatnya tidur lebih nyenyak. Bahkan pijat bayi juga dipercaya dapat meringankan sembelit dan sakit perut. Itu yang salah satu membuat bayi rewel ya. Lalu yang ketiga, memperkuat ikatan dengan orang tua. Nah, di sini saya lebih cenderung menekankan siapa yang sebaiknya melakukan pijatan kepada bayi. Sebaiknya adalah para orang tua melakukan pijatan kepada bayinya sendiri ya, karena selain manfaat fisik yang bisa didapatkan oleh bayi, manfaat pijat bayi juga berguna untuk meningkatkan hubungan emosional antara bayi dengan orang tuanya. Karena lebih dekat hubungan ini akan memberikan atau merangsang tumbuh kembang bayi menjadi lebih optimal. Sentuhan dan gerakan saat memijat adalah komunikasi yang menyenangkan antara bayi dengan orang tua. Manfaat yang keempat yaitu membuat bayi tidurnya lebih pulas. Seperti penjelasan sebelumnya, karena manfaat pijat bayi membuat tubuhnya menjadi rileks, maka dampak lanjutannya ialah ketika dia tidur di malam hari, dia akan lebih nyenyak atau pulas tidurnya, tidak mudah terbangun dan tidak rewel atau menangis saat dia terbangun. Nah, jika hal ini masih terjadi, maka lakukanlah oleh bunda, para orang tua untuk memijat bayinya pada sore hari.
Lalu yang kelima adalah menurunkan risiko terjadinya bayi kolik dan kembung. Salah satu gangguan yang umumnya terjadi pada bayi adalah bayi merasakan kembung yang dialami yang membuat dirinya tidak nyaman ataupun kolik karena sistem pencernaannya yang memang belum sempurna. Manfaat pijat bayi ini terbukti akan melancarkan pergerakan usus dan pencernaan sehingga menurunkan risiko terjadinya kedua gangguan tersebut. Manfaat yang keenam yaitu mendukung pertumbuhan otak bayi. Manfaat pijat bayi yang banyak orang tidak sangka ini adalah berguna bagi perkembangan otak bayi. Saat ini, para bayi mendapatkan pengalaman baru seperti pijat. Misalnya, hal ini akan merangsang lahirnya sel-sel otak baru buat mereka yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Berbagai macam sentuhan atau aroma dari pijat bayi ini yang bisa menghasilkan mielin, zat pada otak yang berfungsi untuk mengatur impuls saraf yang berkaitan dengan kemampuan sensoris dan motorik. Manfaat yang ketujuh adalah membantu mengatasi depresi pasca melahirkan. Ini umumnya juga banyak terjadi pada bunda-bunda, para ibu yang mengalami depresi setelah melahirkan. Bagi ibu yang mengalami depresi setelah melahirkan, sebaiknya harus mendapatkan manfaat pijat bayi ini, ya. Karena pada ketika seorang ibu melakukan pijat kepada bayinya, maka akan muncul produksi hormon oksitosin pada bayi yang mengalami peningkatan, sehingga kondisi ini juga akan mempengaruhi ibu yang baru melahirkan untuk membuat perasaannya menjadi lebih rileks dan lebih sensitif. Karena ketika ibu melakukan pijat dan melihat ekspresi dari wajah atau respon yang dimunculkan oleh bayi ibu sendiri, maka ibu akan merasakan suatu ketenangan dan kenyamanan ketika melihat ekspresi tersebut. Nah, ini yang menyebabkan perasaan ibu akan lebih positif, sehingga interaksi mesra bersama sang buah hati akan membantu memperbaiki suasana hati ibu. Lalu manfaat yang ke-8 yaitu melatih sensitivitas dan indera. Sentuhan lembut dan berirama yang diterima oleh bayi berguna untuk menstimulasi saraf dan indera perabanya. Pijat bayi ini membuat bayi membedakan sentuhan mana yang keras, sentuhan mana yang besar, sentuhan mana yang tepat buat dirinya. Maka manfaat pijat bayi ini bisa didapatkan adalah membuat otot-otot bayi akan lebih kuat dan lebih fleksibel. Lalu manfaat yang ke-9 yaitu meningkatkan berat badan bayi. Selain bisa mempengaruhi suasana psikis, manfaat pijat bayi ini bisa mempengaruhi kondisi fisik bayi. Sebuah penelitian mengatakan bahwa bayi yang dipijat secara teratur mengalami peningkatan berat badan yang lebih signifikan dibandingkan bayi yang tidak dipijat. Oleh karena itu, maka maksimalkan kegiatan melakukan pijat bayi kepada bayinya sendiri dengan teratur dalam kondisi yang baik, yang sesuai, maka manfaat ini akan terbukti kepada bayi para bunda. Lalu manfaat yang ke-10 adalah meningkatkan kepadatan tulang. Biasanya ini terjadi untuk bayi-bayi yang prematur, ya. Selain detak jantungnya dan otak bayi yang lebih stabil setelah mendapatkan pijat bayi ini, maka bayi yang prematur juga akan membantu meningkatkan kepadatan tulangnya karena dilakukan stimulasi dengan lembut, ya, mempengaruhi sel-sel saraf yang untuk mempengaruhi kepadatan tulang. Lalu manfaat yang ke-11 yaitu mengoptimalkan proses pencernaan, ya.
Jika bayi bunda terlahir prematur, maka manfaat pijat bayi dengan menggunakan oil baik organik maupun yang esensial, sebaiknya saya sarankan gunakanlah oil yang organik, yang lebih alamiah. Itu dipercaya bisa membantu stimuli saraf yang menghubungkan antara otak dengan perut, sehingga membuat proses pencernaannya lebih optimal. Oke bunda, demikianlah penjelasan dari saya tentang manfaat pijat bayi. Jika video ini bermanfaat untuk bunda, maka jangan lupa berikan like, berikan komentar, dan bagikan kepada orang lain dan yang membutuhkan, serta subscribe-nya supaya ketika saya memunculkan video berikutnya, bunda akan lebih mudah mengetahui informasinya. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.